Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang kasus yang cukup bikin heboh tentang Bareskrim Polri ungkapkan kasus pembobolan rekening dorman Bank BUMN sebanyak 204 miliar terkait kejahatan siber dan pencucian uang. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan Bareskrim Polri menggelar konversi pers terkait pengungkapan kasus pembobolan rekening dorman milik salah satu bank di BUMN di Batu Jajar, Kabupaten Bandung, yaitu Jawa Barat, dengan nilai kerugian mencapai lebih dari 204 miliar. Bayangkan nih, kamu punya uang ratusan miliar di bank, tapi bahkan kamu tidak sadar uang itu sedang dipindahkan bukan oleh perampok bersenjata, tapi oleh sindikat yang bekerja lewat layar komputer. Dan yang hilang bukan jutaan, tetapi 204 miliar dalam waktu 17 menit. Kasus ini terjadi di Indonesia, di salah satu bank BUMN yang seharusnya jadi simbol keamanan finansial negara. Di sini target mereka bukan rekening biasa, tetapi rekening dorman, rekening bank yang sudah lama nggak dipakai atau yang tidak aktif lagi. Dan ternyata justru rekening seperti ini yang jadi sasaran empuk. Modusnya cukup canggih. Yang pertama, pelaku menggunakan akses ilegal alias hacking untuk masuk ke dalam bank. Setelah berhasil masuk, mereka mengambil alih rekening yang tidak aktif, lalu memindahkan uang ke rekening lain yang sudah disiapkan. Terus, mereka menyebarkan uangnya ke berbagai tempat supaya nggak terlacak lagi. Nah, belum selesai sampai di situ, uangnya juga dipakai untuk hal lain, seperti yang pertama investasi fiktif, yang kedua pembelian aset. Ini yang disebut sebagai pencucian uang atau TPPU. Seolah-olah uang itu menghilang tanpa jejak supaya uang hasil kejahatan terlihat seperti uang bersih. Kasus ini mulai ketahuan setelah pihak bank curiga karena tiba-tiba ada transaksi besar dari rekening yang lama banget gak aktif. Dari situ polisi langsung menyelidiki dan menemukan bahwa ini adalah kejahatan siber yang terorganisir. Menariknya lagi, dalam kasus ini justru ditemukan adanya penggunaan, yaitu perusahaan yang cuma di atas kertas, tapi dipakai buat menyembunyikan aliran uang. Nah, di sini Bareskrim Polri akhirnya menangkap 9 tersangka, yaitu berinisial AP 50 tahun, yaitu Kepala Cabang Pembantu, dan GRH 43 tahun, Customer Relation Manager, dan C 41 tahun diduga Meister mengaku Satgas Perampasan Aset. Nah, NAT 96 tahun, mantan pegawai. DH yang berumur 39 tahun, yaitu bantu buka blokir dan transfer. Dan IS berumur 60 tahun, fasilitator rekening penampung. Dan satu orang masih jadi buronan. Kasus ini bukan sekedar pencurian, karena setelah uang dicuri, uang itu dicuci, masuk ke rekening lain, dipindahkan lagi, dipecahkan hingga terlihat seperti transaksi normal pada umumnya. Inilah yang disebut dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kasus ini menjadi alarm besar. Kalau bank sebesar itu bisa ditembus, maka pertanyaannya, seberapa aman uang kita di bank? Nah, solusi yang harus dilakukan bank yang pertama, pengawasan ekstra. Untuk rekening dorman, wajib verifikasi berkala. Sistem deteksi transaksi anomali real time berbasis AI. Akses eksternal harus diperketat. Lalu, pemisahan kewenangan pegawai agar tidak ada akses tunggal. Kerjasama cepat dengan PPATK dan OJK untuk membentukkan aliran dana pencurigakan. Karena kejahatan siber tidak selalu menyerang sistem, kadang mereka menyerang orang di dalamnya. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah rekening dorman masih aman digunakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye-bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareskrim Polri mengungkap pemilik rekening dorman senilai 204 miliar rupiah yang dibobol sindikat perbankan, yakni seorang pengusaha tanah berinisial S. Uang dalam rekening tersebut dipindahkan ke 5 rekening penampungan sebanyak 42 kali hanya dalam 17 menit, tepat pada Jumat sore untuk menghindari sistem deteksi bank. Polisi menetapkan 9 tersangka dari 3 klaster karyawan bank, eksekutor, dan pelaku pencucian uang, serta masih memburu seorang berinisial D yang diduga membocorkan informasi rekening. Seluruh dana 204 miliar rupiah beserta barang bukti digital berhasil disita. Sementara soal pengembalian dana kepada korban masih dibahas bersama jaksa.
Para tersangka kini dijerat berlapis pasal, mulai dari UU Perbankan, UU ITE, UU Transfer Dana, hingga UU Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman berat menanti mereka.